Balik lagi sama gue Skrempeng di sini, dan di video kali ini gue mau share aplikasi bermanfaat lagi untuk kalian, khususnya para pengguna iPhone yang lagi ngebet banget pengen download iOS 15 yang beta. Tapi pas coba download dan install malah bermasalah, entah itu hang, stuck iTunes, stuck di logo Apple, black screen, atau masalah lainnya. Karena ya nggak bisa dipungkiri, yang namanya update iOS itu nggak semudah itu ya. Butuh skill, butuh peralatan yang memadai, dan juga keberuntungan. Kalau dari pengalaman gue, selama gue update iOS sih alhamdulillah nggak pernah gagal. Tapi tetap aja ada yang DM gue dan minta solusi karena HP-nya tuh gagal update iOS. Mungkin aplikasi yang akan gue share ini bisa bermanfaat buat kalian yang mengalami hal tersebut. Sebenarnya gue udah pernah bikin video kayak gini ya. Jadi nggak cuma aplikasi ini aja, ada beberapa aplikasi lain yang bisa kalian gunakan. Bahkan pakai iTunes atau TreeTools juga bisa, cuma resikonya data hilang semua. Bedanya dengan aplikasi yang gue share ini, data kalian akan aman seutuhnya. Jadi nama aplikasinya adalah Unique Tool Humandit. Kayaknya ini aplikasi baru ya, yang baru aja dibuat, tapi untuk fitur-fiturnya kurang lebih mirip dengan aplikasi yang pernah gue share sebelumnya. Dia bisa memperbaiki masalah seperti stuck Apple logo, stuck spinning wheel yang kayak jam muter-muter gitu, terus boot loop, black screen, dan masih banyak lagi, kalian bisa lihat sendiri di sini. Untuk link downloadnya bisa cek di deskripsi video, udah gue cantumin. Cara downloadnya gampang ya, tinggal klik aja di sini. Terus ada pilihan mau pakai Windows atau macOS, sesuaiin aja operating system yang kalian gunakan tuh pakainya apa. Kalau gue pakainya Windows, jadi tinggal download aja dan install, lalu setup aja kayak aplikasi biasanya. Kalau udah tinggal buka aja dan tampilannya nanti akan seperti ini. Basic banget ya. Tampilan aplikasi perbaikan software kebanyakan emang begini, sama aja isinya. Cuma tampilannya aja yang berbeda. Untuk menggunakan aplikasi ini secara full version, kalian harus membayar dengan sejumlah uang. Harganya berapa bisa cek link di deskripsi video, dan sesuaiin aja berapa lama lisensi yang kalian inginkan. Tapi aplikasi ini bisa juga digunakan secara gratis, namun cuma untuk enter dan juga exit recovery mode aja. Kalau untuk repairnya ya harus berbayar. Jadi ada dua tipe di sini, standar repair dan juga di prepare. Untuk yang standar, kalian bisa merepair iPhone kalian tanpa harus kehilangan data. Jadi semua data di iPhone kalian tuh akan aman seutuhnya. Sementara untuk yang di prepare ini adalah opsi kedua. Jika saat kita menggunakan standar repair itu gagal, maka harus menggunakan deep repair ini. Resikonya semua data di iPhone kalian akan hilang layaknya seperti iPhone baru aja, kosong. Oke, langsung kita colokin aja iPhone-nya di sini. Pertama kita masuk ke recovery mode dulu, klik aja di sini. Ini buat yang belum masuk ke recovery mode ya, karena gua tuh awalnya stuck logo Apple, terus sekarang ke stuck logo iTunes. Jadi ini udah masuk ke recovery mode. Nah, kalau udah kita tinggal pilih aja standar repair dulu, karena masih banyak data-data berharga gua di dalamnya. Jadi harus kita selamatkan terlebih dahulu. Nah, kalau udah di sini akan ada keterangan device model dan juga firmware version. Jadi untuk device modelnya ini iPhone XR yang punya gua. Terus nantinya gue mau perbaiki, terus gue flashing ke iOS berapa, kita tinggal tentuin aja. Posisi awal dari iPhone XR gue itu di 14.6 ya. Nah, terserah gue mau pakai ke 14.7 beta atau tetap di 14.6, itu bisa, tinggal kalian download aja firmware-nya. Kita bisa download langsung di aplikasi ini, atau paling enak sih sebenarnya kita download dulu firmware-nya tuh di ipsw.me atau ipsw.dev. Nah, di situ kan ada yang iOS resmi dan juga iOS beta. Nah, kalau udah di download nanti kan kita tinggal import aja di bagian bawah sini. Kita cari firmware yang udah kita download tadi, tinggal open aja. Jadi di sini gue memilih iOS 14.7 beta 3 untuk tujuan selanjutnya di iPhone XR gue, yang mana posisi sebelumnya itu 14.6 dan akan gue ubah ke 14.7 beta 3. Kalau udah di open, maka dia akan mengekstrak firmware dari 14.7 beta 3 tadi. Kita tungguin aja. Saat ekstrak firmware-nya itu udah selesai, maka kita akan masuk ke tahap repair device-nya. Jadi disinilah poin pentingnya, yang mana iPhone XR gue ini akan diperbaiki dengan aplikasi Unique Tool Humandit ini, dan data kita akan aman semua. Jadi nggak usah khawatir, dengan standar repair Unique Tool ini kita bisa mengembalikan data yang udah kita punya sebelumnya, dan iPhone kita akan di-repair, akan diperbaiki seperti sedia kala. Jadi di sini tinggal kita tungguin aja prosesnya sampai selesai. Kalau estimasi waktunya sih kisaran 5-10 menit ya. Tergantung data kalian tuh banyak atau enggak, terus tergantung device juga, dan juga tergantung firmware version yang akan kalian tuju.
Oke, jadi di sini proses repair device-nya udah selesai. Tinggal kita masuk ke proses pemulihan data yang kita punya sebelumnya. Biasanya sih ini nggak perlu waktu lama ya, paling nggak lebih dari 3 menit juga udah selesai. Oke, jadi untuk pemulihan datanya udah selesai, tinggal kita setup aja. Jadi ini kayak setup iPhone baru ya, kosong gitu. Kita setup mulai dari Face ID, password. Kalau kalian memerlukan hal tersebut tinggal aktifin aja, kalau nggak tinggal nonaktifin aja. Dan ini dia tampilan home screen-nya. Ini untuk aplikasinya masih ada semua. Tapi untuk yang aplikasi warnanya putih ini, itu tuh koneksi internetnya kurang stabil ya. Karena gua dapet info dari di home, di WhatsApp, sama di email. Katanya koneksi internet di 1-3 hari ini kurang stabil. Jadi kecepatan dan kestabilan koneksi internet itu berpengaruh terhadap beberapa aplikasi di iPhone X Argo ini. Dan yang warna putih ini sebenarnya bisa pulih lagi ya. Tinggal kita aktifin WiFi lain, kita pindahin ke WiFi yang lain yang lebih cepat dan juga stabil. Terus kita restart device-nya dan pastinya akan kembali lagi seperti semula. Dia akan mengunduh ulang dan pastinya icon-icon setiap aplikasinya tuh akan kembali seperti semula. Oke, gua rasa gitu aja video dari gua. Kalau aplikasi ini cukup bermanfaat buat kalian, tinggal download dan install aja, terus beli lisensinya. Kalau misalnya butuh yang cuman sebentar doang, kalian bisa pilih yang sebulan aja. Kalau misalnya emang butuh terus-menerus atau buat bisnis, ada juga yang butuh bisnis. Kalian bisa pilih yang mungkin lifetime ya, tergantung kebutuhan kalian seperti apa. So, gua rasa gitu aja video dari gua. Semoga bisa bermanfaat. Gua pamit.